Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini Bu Meli akan memberikan materi terkait dengan tema 1, diriku. Ya, kemudian coba kita ke slide berikutnya. Nah, dalam tema 1 tersebut ya, di dalamnya ada pembelajaran bernyanyi sambil mengenal huruf. Nah, yuk kita sama-sama bernyanyi sambil mengenal huruf. Pasti ada yang sudah hafal kan ya? Oke, ini dicontohkan ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang Ana tahu, ayo kita ulangi. Nah, ayo kita ulangi lagi ya, Bu Meli tunjuk. 1, 2, bersama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang Ana tahu, ayo kita ulangi. Hore! Ya, berikut adalah nyanyian ya, agar kita mudah mengenal huruf. Nah, selanjutnya Bu Meli akan tes lagi nih terkait dengan lagu yang tadi. Yuk sama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang Ana tahu, ayo kita hafalkan. Ya, seperti itu. Inilah bentuk-bentuk huruf abjad ya yang antum harus ketahui ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah dalam buku tema antum ya, yuk ta'arufan dengan teman-teman Siti. Nah, Siti yang mana ya yang Siti? Coba kita tengok. Nah, ternyata Siti inilah dia yang memakai kerudung berwarna merah. Nah, kita sudah ketahui bahwa ini adalah Siti. Selanjutnya kita ta'arufan yuk dengan teman-teman Siti. Nah, yang pertama ada Lani. Ya, Lani ini ciri-cirinya dia berambut pendek, selalu memakai pita ungu ya, pita kupu-kupu ungu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada Dayu. Nah, Dayu ini dia memiliki rambut yang sangat panjang ya, sedikit panjang dibandingkan dengan Lani. Nah, dan Dayu ini selalu menggunakan bandol berwarna hijau. Nah, kemudian selanjutnya teman Siti adalah Beni. Nah, Beni memiliki tubuh yang agak berisi ya, kemudian agak gagah dan memiliki kulit yang berwarna putih. Kemudian selanjutnya teman Siti ada Udin. Nah, Udin ini ciri-cirinya selalu menggunakan kacamata. Nah, kemudian teman Siti selanjutnya ada Edo. Ya, Edo dia memang agak sedikit berbeda dengan teman-temannya ya, yang mana yang membedakan di sini adalah warna kulitnya yang agak kecoklatan dan rambut keritingnya. Nah, inilah dia teman-teman Siti ya, teman-teman Siti. Yuk kita mengingat ulang ya teman-teman Siti. Nah, teman-teman Siti yang pertama adalah ada Lani ya, Lani, kemudian ada Dayu, ada Beni, kemudian ada Udin, dan yang terakhir adalah Edo.
Nah, apakah antum sudah menghafalkan atau mengenal teman-teman Siti ya? Seperti itu. Nah, kemudian kita selanjutnya ya. Yuk kita berlatih buka halaman 13 dalam buku tema antum. Nah, tadi kita sudah belajar ya memperkenalkan diri dengan teman-teman Siti ya, dengan teman-teman Siti. Nah, di sini ada berapa gambar ya? Gambar, kemudian gambar siswa, kemudian ada tulisan nama ya di bawahnya. Nah, tugas antum pasangkan ya, pasangkan gambar ya sesuai nama yang bersusun ini. Contoh yang pertama adalah ada Lani. Nah, Lani tadi bagaimana sih ciri-cirinya? Lani tadi memiliki ciri-ciri rambut hitam berwarna pendek, kemudian selalu menggunakan pita kupu-kupu berwarna ungu. Yang mana dia? Berarti dia seorang ahwat ya. Coba kita lihat gambarnya. Nah, dan ternyata Lani ini ada di gambar kedua. Yuk kita pasangkan. Nah, seperti ini. Jadi tugas antum mencari ya nama-nama sesuai dengan gambar seperti itu. Kemudian antum memasang garis panah seperti pada layar ini dan mengerjakan tugas di halaman 13. Kemudian ada yang bernama Udin. Nah, Udin yang mana? Tadi ciri-cirinya sudah kita sebutkan. Kemudian ada Dayu, ada Beni, ada Siti, dan ada Edo. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, nah masih berlatih ya di halaman 14. Nah, lanjut di sini antum melihat ada dua gambar ya. Pertama ini, kemudian yang kedua ini adalah Ikhwan. Pertama Ahwat, kedua Ikhwan. Nah, kita melangkah di gambar pertama. Nah, di sini ada seorang Ahwat. Nah, kita tahu tadi siapakah dia? Di samping gambar Ahwat ini ada kotak, ada 4 kotak ya, yang mana kotak pertama berisikan huruf S. Kemudian kotak kedua adalah kosong, ya, kotak kosong. Kemudian kotak ketiga ada huruf T dan kotak keempat kotak kosong. Nah, tugas antum adalah mencari huruf yang hilang ya di kotak yang kosong ini, yaitu kotak kedua dan kotak keempat. Nah, antum mencari huruf di kotak berwarna hitam. Ada huruf I, ada huruf E, ada huruf A, dan ada huruf I. Nah, kita tengok siapakah ini? Apakah teman-teman ya yang berada di buku paketnya antum ya, gambar siswa SD yang ada di buku paketnya antum bernama Dayu. Nah, kalau Dayu berarti awalan hurufnya adalah D, sementara yang di kotak pertama adalah huruf S. Berarti coba lagi kita tengok ya, Ahwat, siapa lagi selain Dayu? Ternyata ada Lani. Nah, tapi Lani huruf awalannya adalah huruf L, berarti tidak cocok dengan kotak yang pertama. Nah, ternyata ada Ahwat yang satu. Ahwat yang satu ini yang memakai kerudung adalah Siti. Berarti huruf awalan pertama nama Siti adalah huruf S. Berarti namanya adalah Siti. Nah, huruf apa yang hilang ya dari Siti? Yaitu kita temukan Siti. Apakah? Ya, ternyata huruf I kita pasangkan di kotak kedua dan huruf I lagi. Nah, ini masuk pada kotak keempat. Nah, jadi ketika sudah terisi, bacanya adalah Siti. Nah, benar ya, seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya, teman Siti berikutnya ada siapakah dia? Ya, di kotak pertama sama ya, memiliki 4 kotak. Di kotak pertama ada huruf B, di kotak kedua kosong, dan di kotak ketiga. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di halaman 14 buku tematisnya antum ya bisa dilihat. Nah,
kita mencoba berlatih ya menjawab dan mencari huruf yang hilang dari kotak yang kosong yang bisa antum lihat pada layar ini ya. Nah, ternyata di sini ada gambar siapa? Ya, antum bisa tebak ya, yang di Ahwat siapakah dia yang memakai kerudung ya berwarna merah, dan di gambar kedua ada Ikhwan yang memiliki badan berisi, kemudian memiliki kulit yang agak sedikit putih. Nah, di sini untuk di gambar pertama ya. Nah, ini siapakah dia? Ternyata tadi setelah kita berkenalan, ternyata yang memakai kerudung ini adalah si Siti. Nah, coba kita tengok ya. Di kotak pertama ada huruf S, kotak kedua kosong, kotak ketiga huruf T, dan kotak keempat adalah kosong juga. Nah, di sini ada kotak hitam ya, yang mana antum mencari ya huruf yang hilang dari nama Siti. Seperti itu. Nah, yuk kita temukan untuk pengisian di kotak kedua yang kosong dan kotak keempat. Nah, yang manakah dia? Siti. Nah, ada coba kita lihat. Ya, ternyata yang hilang untuk di kotak kedua adalah huruf I. Nah, coba untuk huruf kotak keempat ya, huruf apa yang hilang? Yaitu ternyata I lagi. Jadi memang nama Siti itu ya, Siti memiliki dua huruf I ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke teman Siti. Ada siapa? Ya, kita tahu tadi ya ciri-cirinya ya, berisi, kemudian memiliki warna kulit yang agak putih ya. Ya, ternyata namanya adalah siapa? Udin, Edo, atau Beni. Nah, coba kita lihat. Ternyata di kotak yang pertama ada huruf B. Berarti dia adalah Beni. Nah, di kotak hitam, kita lihat di kotak hitam ada huruf E, ada huruf A, ada huruf I, dan ada huruf O. Nah, jadi kita mencari huruf yang hilang dari nama Beni. Huruf apakah dia? Yuk kita tengok. Ternyata huruf E dan huruf I ya. Di kotak kedua ya yang kosong adalah huruf E, dan di kotak keempat yang kosong adalah I. Jadi pas ya namanya Beni seperti itu. Nah, ya, semoga antum bisa ya mengisi kotak kosong yang lainnya. Nah, yuk kita pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian masih berlatih ya. Nah, sebelum antum mengerjakan tugas, Bu Meli sedikit ada 3 contoh ya. Nah, antum bisa lihat di layar. Di kotak pertama ada titik-titik, ada huruf D, ada huruf O. Nah, tugas antum menemukan huruf yang hilang ini. Nah, di bawahnya sudah ada huruf yang tersedia. Ada E, ada B, ada M, ada N, ada Y. Nah, yang manakah? Nah, di sini adalah antum mencari nama-nama teman Siti tadi. Nah, siapakah dia yang memiliki akhiran kata do? Coba kita ingat, ada Dayu, ada Lani, ada Beni, ada Udin, ada Edo. Nah, Do berarti yang bernama Edo ini ya, ya. Jadi akhiran Do ini ya diawali dengan huruf apa? Ternyata yang namanya adalah Edo. Jadi huruf E ini kita simpan di sini ya, yang ada titik-titik. Seperti itu. Belum paham? Nah, kalau belum paham, yuk kita lanjut di contoh yang kedua. Nah, di sini ada
eh, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 huruf, tetapi ada satu huruf yang hilang, yaitu huruf kedua. Huruf pertama ada D, huruf yang kedua itu hilang, yang akan antum cari. Huruf ketiga adalah Y, dan huruf keempat adalah U. Nah, siapakah dia? Nah, di bawahnya di sini ada huruf pilihan ya, manakah yang benar ya untuk kata di atas. Apakah huruf Z, huruf V, huruf T, huruf A, atau huruf D? Nah, ternyata dari teman-teman Siti, nah siapakah yang memiliki nama yang awalan hurufnya itu adalah huruf D? Lani tidak cocok. Beni tidak cocok. Ternyata ada satu lagi, Dayu. Ya, ada Dayu. Jadi Dayu berarti huruf yang hilang di sini adalah huruf A ya. Jadi huruf A ini antum bawa ke sini sehingga lengkaplah nama Dayu di sini. Nah, kemudian yuk kita lanjut lagi agar antum paham lagi ya. Di sini ada 3 contoh Bu Meli kasih ya. Nah, masih sama. Di contoh ketiga ini ada huruf B, ada huruf E, ada huruf yang hilang ya. Titik-titik ini ada huruf yang hilang dan yang terakhir adalah I. Nah, di bawah sini ada pilihan huruf ya. Yang mana huruf yang hilang? Ya, apakah huruf D, huruf E, huruf M, huruf N, atau huruf Y? Dan ternyata teman Siti ya yang berawalan huruf B ya adalah B nih. Jadi huruf yang hilang adalah huruf N. Jadi huruf N ini antum letakkan di titik-titik sini, tulis N dan jadilah ia sebuah nama yang bernama Beni. Seperti itu. Ya, bagaimana antum sudah bisa? Nah, Bu Meli kasih latihan ya di slide berikutnya. Antum buka halaman 27 ya. Nah, antum mengerjakan ada 3 kotak ya. Ada kotak pertama ya, kotak kedua, dan kotak ketiga ya. Selamat mengerjakan. Nah, setelah antum mengerjakan, kita lanjut di penjelasan berikutnya, yaitu nah, di sini kita mencoba ya mengacak ya dari huruf acak ya menjadi satu kalimat yang benar atau sebuah kalimat yang benar. Antum buka di halaman 30 ya di buku tematis antum. Nah, Bu Meli kasih contoh ya. Nah, kita perhatikan contoh dulu. Di kotak pertama ada huruf I, kedua adalah huruf T, kotak ketiga adalah huruf S, kotak keempat adalah huruf I. Nah, ini adalah huruf-huruf yang masih acak ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyusun huruf tersebut menjadi sebuah nama ya dari anak-anak yang ada di buku tematis itu. Nah, siapa ya kira-kira nama yang ada huruf I-nya, ada huruf T-nya, ada huruf S, dan huruf I. Nah, ternyata kalau kita ingat, nah ada Siti. Contoh yang kedua ya. Nah, di sini ada huruf Y, kemudian ada huruf D, huruf U, dan huruf A. Nah, dari kata acak ini, nah siapakah dari teman-teman Siti tadi yang ada huruf Y-nya, yang ada huruf D-nya, yang ada huruf U, dan huruf A? Ya, coba kita ingat. Ternyata yang ada huruf Y, D, U, A-nya adalah Dayu. Nah, dari kalimat, dari kata-kata atau huruf yang acak ini ya, dari huruf acak yang pertama sampai huruf acak yang kedua, dia menjadi sebuah kata ya yang benar ya, yaitu nama
Siti, dan Dayung. Nah, jadi tugas antum ya di halaman 30 ini, antum lanjutkan ya isi atau susun ya huruf-huruf yang acak tadi menjadi sebuah huruf yang benar. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah antum menyelesaikan tugas antum ya di halaman 30, kita lanjut di halaman 31 ya di belakangnya. Nah, atau di halaman berikutnya. Di sini ada dua tugas yang mana untuk tugas yang pertama adalah pasangkan nama-nama ya, nama-nama di bawah ini dengan huruf depan yang sesuai. Nah, contohnya di sini ada nama Siti. Nah, huruf yang awalan hurufnya ya yang namanya Siti adalah huruf, coba kita cari, ada B, D, E, ada L, ada S, ada U. Ternyata nama Siti ya berawalan huruf S. Jadi kita pasangkan, cering, tarik garis seperti ini. Nah, begitupun yang kedua, ada nama Beni. Nah, huruf pertama nama Beni adalah huruf apa ya, jadi itulah tugas antum untuk mencocokkan. Kemudian nama ketiga adalah huruf Udin, kemudian nama keempat ada Dayu, dan nama kelima ada Edo, dan yang terakhir adalah Lani. Nah, coba antum cocokkan, pasangkan dengan awalan huruf yang sudah tersedia di sini. Nah, setelah itu yang kedua adalah, nah, antum tebak nama siapakah ya? Nama siapakah dari nama acak di sini ya? Nah, seperti itu. Ada huruf-huruf yang acak, kemudian antum susun ya menjadi sebuah nama yang benar. Misalkan ada huruf D, E, O, Deo. Nah, di sini ada huruf yang benar, kata yang benar. Apakah Siti, Dayu, atau Edo? Ternyata di sini ada 3 huruf, 1, 2, 3. Kita cari yang 3 huruf. Nah, ternyata ini yang sedikit ya, 1, 2, 3. Bacanya Edo. Jadi dari huruf yang acak ini ya, dari kata Deo menjadi Edo. Nah, itu tugasnya antum. Selamat mengerjakan. Nah, tugas antum selanjutnya adalah ayo bercerita. Antum bercerita ya, bercerita tentang antum ya, bercerita tentang antum, diri antum. Kemudian yang kedua adalah antum menceritakan tentang teman antum. Nah, kemarin Bu Meli sudah putarkan video dan Bu Meli sudah share di grup ya, di grup kelasnya antum tentang teman-temannya antum, siapakah namanya. Nah, tugas antum adalah antum menyebutkan ya nama antum beserta ada berapa huruf ya nama antum. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh, namaku Edo. Hurufnya ada 3. Ada huruf E, D, dan O. Nah, setelah itu Edo ini dia memperkenalkan temannya. Siapa dia? Namanya Siti. Hurufnya ada 4, yaitu huruf S, I, T, I. Jadi Siti. Nah, itulah tugas antum yang antum akan kerjakan ya. Setelah antum mengerjakannya, bentuklah ya, dikirim lewat video ya. Untuk tugas terakhir dikirim lewat video ya. Bu Meli mau melihat teman siapa yang antum perkenalkan di video tersebut, dan tugas-tugas yang lain difoto ya, difoto kemudian dikirim ke guru kelas ya, atau ke Bu Meli ya lewat WhatsApp group seperti itu. Ya, demikian yang Bu Meli dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini.
Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.